أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari Abdullah bin Abbas, Anna Arabian, seorang Arab gunung. Jadi ada Arabi, ada Arabi. Arabi itu orang Arab kota, Arabi orang Arab gunung. Bedanya kalau orang Arab kota itu memiliki tempat tinggal yang permanen, tidak berpindah-pindah. Kalau orang Arab gunung itu nomaden, biasanya mengembalakan kambingnya di satu tempat. Kalau sudah tidak subur, maka dia akan pindah mencari tempat lain yang subur. Kemudian secara karakter juga berbeda. Kalau orang Arab gunung itu lebih sedikit kasar, tetapi mereka kalau berbicara selalu vulgar. Kalau orang Arab kota kadang-kadang merasa malu untuk menanyakan sesuatu hal yang sifatnya sensitif. Tetapi kalau orang Arab gunung itu dengan niat tolabul ilmi, maka ketika mereka tidak paham, mereka langsung bertanya. Makanya orang-orang Madinah, kalau ada orang Arab gunung datang kepada Nabi, mereka sangat senang. Karena seringkali orang Arab gunung ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh orang-orang Madinah, tetapi merasa malu. Jadi orang Madinah merasa terwakili oleh orang Arab gunung. Misalkan sempat ada orang Arab gunung yang datang kepada Nabi, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya berkulit hitam, istri saya berkulit putih. Istri saya berkulit hitam juga. Kenapa kulit anak saya putih?" Jadi istri saya berkulit hitam, saya berkulit hitam. Kenapa anak saya berkulit putih? Kata Nabi, "Pernah tidak kamu melihat ada unta berwarna hitam, tapi anaknya putih?" Pernah. Kemana warna hitam? Mungkin rontok oleh keringat. Ya seperti itu juga anak kamu, begitu kata Nabi. Jadi tentu Nabi memberikan gambaran sesuai dengan daya nalar. Kalau sekarang sebenarnya bukan hal yang aneh begitu. Bapak nak pendek, indung nak pendek, anaknya jangkung. Tidak mustahil ini ikut ke kakek. Itu ibunya rambutnya lurus, bapaknya rambutnya lurus, anaknya ikal. Tidak mustahil ini ikut ke generasi yang di atasnya. Nah, karena nanti di tubuh manusia itu ada beberapa warna dan karakter tanah, karena Nabi Adam diciptakan dari berbagai macam tanah. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah tanah itu. Nah, makanya manusia pun kulitnya seperti itu. Kemudian ada tanah yang lembek, ada tanah yang sedang, ada tanah yang keras. Karakter manusia pun seperti itu. Anna Arabian ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab gunung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, "Inni ra'aitul hilal." Ini asalnya inna ni, sungguh. Jadi inna itu harfu taukid disebutnya. Sungguh aku, ra'aitu itu fi'il madi. Fi'il madi itu lihukukil waqi, untuk menunjukkan bahwa kejadiannya itu benar-benar terjadi. Jadi taukidnya dua. Sungguh aku telah melihat bulan sabit muda, hilal awal Ramadan. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada orang Arab gunung itu, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Qala na'am. Orang itu menjawab, ya. Qala, lalu Nabi bertanya lagi, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, ya. Artinya orang ini Muslim.
nanti kalau ada orang yang ingin kembali kepada Islam, istilah yang tepat begitu, bukan masuk Islam, tapi kembali kepada Islam. Kenapa? Karena setiap orang yang dilahirkan di dalam keadaan Islam, lalu orang tuanya atau lingkungannya yang menjadikan dia nanti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya ketika dia masuk Islam, istilahnya adalah kembali kepada Islam karena asalnya pun Islam. Jadi kalau ada orang yang kembali kepada Islam, atau bahasa sudah umum itu masuk Islam, apakah dia mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan redaksi baku? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau cukup ditanya, apa engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah? Lalu kamu menjawab, ya. Apa engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Ya. Maka dengan demikian dia muslim. Mendengar orang itu muslim, maka Nabi bersabda, "Fa'adzin bin nas ya Bilal an yasumu godan." Wahai Bilal, umumkan kepada semua orang bahwa besok mereka hendaklah saum. Nah, hadirin waktu iman, dari hadis ini ada beberapa faidah yang dapat kita ambil. Pertama, khobar ahad. Nanti khobar itu dilihat dari segi jumlah pembawa berita, itu terbagi 2 secara garis besar. Ada ahad, ada mutawatir. Kalau ahad itu 1-3, satu nanti disebutnya gorib, khobar gorib. Kemudian 2 ajiz disebutnya. Khobar ajiz itu pembawa beritanya 2. Kemudian nanti ada lupa saya. Bukan. Gorib, ajiz, yang ahad itu. Kemudian nanti ada 3 orang. Saya lupa lagi istilahnya. Nah, selain itu nanti ada yang disebut mutawatir. Jadi mutawatir itu satu berita yang dibawa oleh banyak orang, yang mustahil orang-orang tersebut bersepakat untuk berdusta. Zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang itu tidak mustahil. Banyak orang semuanya dusta. Kenapa? Karena alat komunikasi. Nah, bahkan begitu ada orang-orang seperti berbeda-beda padahal orangnya sama, cuma akunnya saja yang banyak. Kalau sekarang begitu. Nah, jadi mutawatir itu satu berita yang dibawa oleh banyak orang, yang mustahil untuk ukuran saat itu mereka sepakat untuk berdusta. Nah, khobar mutawatir ini tingkat keyakinannya seperti kita melihat, mendengar dengan mata kepala dan telinga sendiri. Itu mutawatir. Nah, sementara yang ahad itu ajiz, gorib, masyhur. Ingat sekarang. Jadi kalau gorib, satu berita dibawa oleh 1 orang, ajiz 2 orang, masyhur 3 orang atau lebih, tetapi tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Nah, yang gorib ini, jadi yang gorib itu berita yang dibawa oleh 1 orang. Nah, jadi pertanyaan, apabila ada satu berita dibawa oleh 1 orang, terima atau tidak? Nah, yang jadi permasalahan bukan masalah 1, 2, atau 3 orang. 3 orang pun kalau 3-3-nya pembohong ditolak. Tapi satu berita dibawa oleh 1 orang, kalau dia muslim, jujur, begitu kuat hafalan, maka diterima. Seperti di sini Nabi menerima berita tentang penglihatan hilal yang dibawa oleh seorang Arab gunung, tapi dengan catatan muslim. Makanya di Indonesia ketika sidang isbat gitu ya, ada saja 1 orang yang mengaku melihat hilal lalu disumpah. Nah, maka itu diterima. Urusan dia berbohong, cari sensasi dan lain sebagainya, tanggung dosa orang se-Indonesia. Nah, sementara bagi kita itu tidak ada dosa. Nah, kemudian yang kedua, dari hadis ini seringkali dijadikan sebagai dalil bahwa apabila di satu negeri sudah terlihat hilal, maka itu berlaku untuk semua negeri muslim. Dan ini paham yang dianut oleh Turki.
Jadi kalau Indonesia mayoritas yang diwakili oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam atau Kemenak dalam hal ini, seperti Saudi, yaitu menganut paham wujudul hilal imkanul ru'yah. Hilal sudah wujud di atas horizon, kemudian pada ketinggian yang memungkinkan untuk dilihat. Kemudian Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah itu wujudul hilal saja. Kalau Turki itu apabila di satu negeri sudah terlihat hilal, walaupun bukan di negeri Turki, maka Turki akan saum. Jadi dimanapun terlihat hilal, maka itu berlaku untuk seluruh dunia. Nah, kenapa mereka berpaham? Ini yang ketiga ini disebut dengan ru'yat global. Nah, di Indonesia pun yang saum hari Senin ya, itu ada dua. Ada yang menganut paham hisab murni seperti Muhammadiyah, ada yang menganut paham ru'yat global seperti Salafi. Atau kalau dulu Dewan Dakwah atau nanti PKS seperti itu. Itu menganut paham ru'yat global. Karena di Saudi sudah terlihat, ya berlaku juga untuk Indonesia. Nah, kalau kita telusuri kenapa sampai lahir yang disebut dengan ru'yat global? Karena berdasarkan hadis ini. Jadi ketika ada seorang Arab gunung yang sudah mengaku melihat hilal dan diyakinkan dia muslim, maka Nabi bersabda, "Fa'adzin bin nas ya Bilal an yasumu godan." Umumkan kepada semua orang, wahai Bilal, agar mereka memulai saum besok. Nah, cuma yang jadi permasalahan, adzin bin nas, umumkan kepada semua orang. Apakah semua orang di sini dalam artian semua? Ya kalau semua belum tentu juga. Ada semua, tapi maknanya tidak semua. Tapi kebanyakan. Misalkan Nabi di bulan Sya'ban itu, semua hari-hari di bulan Sya'ban itu disaumi oleh Nabi. Itu semua dalam satu hadis redaksi. Dalam hadis lain disebutkan hampir semua. Tetapi yang pasti bahwa hanya bulan Ramadan yang kesemua harinya disaumi oleh Nabi. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang semua harinya disaumi. Nah, lalu ketika ada hadis yang menyebutkan semua hari di bulan Sya'ban itu disaumi. Nah, ternyata disebutkan dalam syarahnya bahwa orang Arab seringkali menyebut semua, padahal maksudnya bukan semua. Nah, saya beberapa kali memberikan contoh ya, mohon maaf. Ini untuk menguatkan saja bahwa seringkali kata semua maksudnya bukan semua, Pak. Nah, kaitan dengan ini contohnya kadang-kadang bikin malu juga. Ada orang yang pinjam di kita sejumlah uang, nyimpen saja fotokopi KTP, janji seminggu, ternyata 3 bulan belum bayar juga. Datang lagi orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai hampir 10 orang sama nyimpen KTP, janjinya manis, tapi ketika ditagih sulit juga. Kita penasaran, kita periksalah KTP itu satu persatu. Ternyata semua namanya Asep. Yang untuk Bandung mah gitu ya, Jawa Barat mah Asep dan nama yang umum gitu ya. Makanya ada komunitasnya. Sampai kita berkesimpulan semua yang namanya Asep, Hesemaya Rutan misalkan begitu ya. Maksudnya semua? Tidak, tapi kebanyakan. Nah, seperti itu maknanya. Nah, jadi Fa'adzin bin nasi ya bilang an yasumu godan, umumkan kepada semua orang. Nah, yang jadi kendala kalau ini diartikan semua. Nabi kan domisili di Madinah, Pak. Walaupun beliau lahir di Mekah. Sementara itu di Mekah itu sudah ada muslim. Setidak-tidaknya gitu ya, walaupun sebelum tahun ke-8 Hijriah, setidak-tidaknya nanti ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua. Kan nanti Nabi mewajibkan hijrah. Nabi mengatakan semua penduduk Mekah yang muslim wajib hijrah, kecuali anak-anak, kecuali perempuan, kecuali orang yang sudah tua,
kecuali orang yang tidak tahu kemana arah jalan. Nah, nanti Mekah itu baru dikuasai oleh Muslim tahun ke-8. Som Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Nah, sekarang ini tidak terlalu penting begitu. Ini kapan kejadian orang Arab gunung itu melihat hilal? Mau tahun kedua, mau tahun ketiga? Yang pasti di Mekah sudah ada orang Muslim. Nah, bagaimana cara Bilal melaksanakan perintah Nabi? Fa'adzin binnas ya Bilal an yasumuhu. Umumkan kepada semua orang Bilal agar mereka memulai sahur. Bagaimana caranya Bilal menyampaikan berita ini kepada orang Mekah? Mengingat alat transportasi yang terbatas. Jadi jarak Madinah Mekah 450 kilo. Ditempuh dengan alat transportasi pada waktu itu menggunakan unta. Itu akan memakan waktu 7 hari 7 malam. Menggunakan kuda saja dipacu begitu setiap hari tanpa istirahat, itu akan makan waktu 3 hari 3 malam. Jadi tanggal 1 Ramadan Bilal berangkat ke Mekah, paling cepat tanggal 3 baru selesai, baru sampai. Atau kalau pakai unta tanggal 7 Ramadan baru tiba. Kemudian Bilal mengumumkan besok sahur. Ini sangat tidak bisa diterima. Oleh karenanya Falyasumu Ghadan ini umumkan kepada semua orang, maksudnya ada orang-orang yang ada di Madinah. Atau kita mau ke satu daerah, taruhlah ke Garut gitu ya. Kita mau ke Garut. Kita harus datangi orang lain, Badeka mana atau Ustaz? Badeka Garut. Oh, atuh. Titip salamnya ke orang Garut. Apa semua orang Garut begitu. Kudu dipapain. Di Sasakoneng, Ibu terus seperti ke Salawu, ke Pamungpuk, begitu perbatasan Tasik, atau mesti begitu. Titip salam ke orang. Nah gitu. Apa semua orang Garut begitu kan? Tidak juga. Nah kemudian ru'yat global itu sebenarnya sudah terbantahkan oleh hadis Quraib dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Quraib diutus oleh Ummul Fadli. Ummul Fadli itu bibinya Nabi, karena Ummul Fadli adalah istrinya Abbas. Ini setelah Nabi wafat ini. Nah, untuk menyampaikan suatu keperluan Ummul Fadli kepada Muawiyah yang berdomisili menjadikan pusat pemerintahan di Syam atau Suriah. Nah, kata Quraib, kami tiba di Syam. Kemudian kami menyampaikan keperluan-keperluan Ummul Fadli kepada Muawiyah. Nah, setelah itu ternyata hilal bulan Ramadan nampak. Nah, maka kami mengawali saum itu hari Sabtu. Karena hilal nampak itu Jumat sore. Nah, setelah selesai, Quraib pulang ke Madinah. Nah, kami pulang ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian ketemulah dengan Ibnu Abbas, anaknya Ummul Fadli itu. Jadi Fadli itu kakaknya Ibnu Abbas, makanya disebut Ummul Fadli. Nah, lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib tentang berbagai permasalahan, perkembangan politik gitu ya. Karena kan di masa Muawiyah itu politik memanas, Pak, antara pihak Muawiyah dan pihak Ali. Kalau di kita gitu ya, bagaimana hasil sirekap itu dan lain sebagainya, demo itu ke gedung DPR, misalnya begitulah. Sampai pertanyaan itu kepada hilal, kapan kau melihat hilal di Syam, di Suriah? Kata Quraib, kami melihat hilal itu Jumat sore. Engkau melihatnya? Betul. Kata Quraib, betul, saya melihatnya, dan orang-orang Syam itu banyak juga yang melihatnya. Maka saya dan orang-orang Syam, demikian pula Muawiyah, memulai saum itu hari Sabtu. Nah, tetapi kata Ibnu Abbas, kami di Madinah baru melihat hilal itu, justru itu kebalik ya. Jadi kebalik. Jadi orang Syam atau orang Suriah itu melihat hilal itu Jumat.
Jadi Kamis sore mereka memulai saum Jumat. Nah sementara kata Ibnu Abbas, kami di Madinah itu baru melihat hilal Jumat sore. Jadi kami di Madinah memulai saum itu hari Sabtu. Lalu Quraib tanya, kenapa engkau tidak mengikuti dan merasa cukup dengan ru'yat dan saumnya Muawiyah? Kan Muawiyah khalifah. Kata Ibnu Abbas, lah, hakada amarona Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, kami tidak mengikuti ru'yat dan saumnya Muawiyah karena seperti itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Nah artinya walaupun satu kesatuan dalam satu negara, gitu ya. Kalau ternyata hilal yang terlihat itu berbeda, nah maka tidak berlaku. Misalkan di Aceh sudah terlihat hilal, di Papua belum, maka orang Papua belum mulai saum. Artinya dari cerita Quraib itu di zaman tabi'in atau sahabat masih ada, pernah terjadi perbedaan awal Ramadan antara Syam sebagai pusat pemerintahan dan Madinah. Artinya ini menunjukkan bahwa ru'yat global itu tidak berlaku. Jadi kalau di Syam sudah terlihat, berlaku juga untuk Mekah dan Madinah, itu tidak begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa ru'yat hilal itu hanya berlaku untuk wilayah-wilayah tersebut saja. Makanya Imam Muslim memberi judul bab atau tarjamah untuk hadis Quraib itu bahwa setiap negeri memulai saum berdasarkan ru'yat masing-masing. Dan ketika di satu negeri sudah terlihat hilal, maka hukumnya tidak berlaku untuk negeri yang jauh dari negeri tersebut. Kemudian 641, wa an Hafsata, dari Hafsah anaknya Umar istri Nabi, Ummul Mukminina radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat sejak malam sebelum terbit fajar, maka tidak ada saum baginya, tidak sah saum baginya. Atau dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, la siyama liman lam yapridhu minal laili. Tidak sah saum bagi orang yang tidak menetapkan niat sejak malam hari. Nah ini artinya bahwa untuk saum fardu, saum yang wajib, itu niat mesti ditetapkan sejak malam atau sebelum terbit fajar. Jadi niatnya tidak bisa dadakan. Nah tetapi tentu niat ini tidak diucapkan karena niat itu pekerjaan hati. Nah salah satu perwujudan dari niat itu diantaranya biasa tidur jam 11, tapi di bulan Ramadan itu tidurnya lebih cepat. Sok barudak engal karulan barogo besi kasiangan kan enjing badai sahur, itu sudah lebih dari perwujudannya. Pasang alarm jam 2:30 itu lebih dari perwujudannya, ya. Jadi niat itu tidak diucapkan kecuali oleh afgan saja. Nah sementara kalau untuk saum sunat itu niatnya boleh di dada. Berdasarkan hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Siti Aisyah, qalat, yang berkata, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Nabi masuk ke rumahku. Faqala, kemudian Nabi bersabda, hal indakum syai'un, apa engkau punya makanan? Qulna la, kami menjawab la, tidak. Jadi ini setelah selesai salat subuh, seperti biasa Nabi itu kalau habis salat subuh tidak langsung pulang, tapi beliau duduk dulu, ngobrol dulu. Tapi bukan obrolan yang seperti kita gitu ya, ngobrolkan itu kadir. Nabi mah setiap obrolan itu jadi dalil. Nah oleh karenanya sahabat-sahabat pun tidak bubar. Baru Nabi itu keluar dari masjid ketika matahari terbit. Nah kejadian seperti itu. Setelah selesai salat subuh, ngobrol, matahari terbit, Nabi pulang ke Aisyah. Lalu Nabi tanya, hal indakum syai'un, apakah ada makanan padamu? Qulna la, kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Artinya kenapa Nabi tanya makanan? Artinya Nabi mau makan.
dan itu sudah terbit matahari. Nabi mau makan, artinya Nabi tidak berniat saum pada hari itu. Tapi ketika mendengar tidak ada makanan, qala Nabi bersabda, "Fa inni idan shaimun." Kalau begitu aku akan saum saja. Kenapa? Karena ketika ada makanan, saum tidak saum tetap saja sama, perut kosong. Tapi kalau saum kan ada nilai pahala. Nah, ini yang jadi dalil bahwa saum sunat itu boleh niatnya mendadak, tidak ditetapkan sejak malam hari. Kemudian tsumma atana yauman akhara, kemudian pada hari yang lain Nabi saum dan Nabi datang. Faqulna, lalu Aisyah langsung saja berkata tanpa ditanya dulu, dia lana haisun. Ada orang yang datang menghadiahkan kepada kami hais. Hais itu makanan yang terdiri dari kurma, kemudian minyak samin, kemudian ditambah tepung, diaduk. Itu salah satu makanan khas Arab. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Arini falaqad asbahtu shaiman." Bawa kemari. Walaupun tadi aku subuh berniat untuk saum. Nah, artinya untuk saum sunat ini, pertama niatnya boleh didadak, yang kedua boleh dibatalkan. Tapi kalau saum fardu tidak boleh dibatalkan kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Satu, sakit; kedua, safar; ketiga, tiba-tiba haid. Itu. Nah, itu kalau haid ya wajib batal gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu masuk muni lebar gitu. Nah, lebar setengah genap head, setengah genap sore gitu ya, setengah jam lagi mau adzan, head muni lebar gitu. Nah, kenapa? Karena ngodoanana bukan dari setengah genap gitu ya, tetap saja dari terbit fajar. Nah, walaupun demikian tetap ya tidak dihitung saum ibu pada hari itu, tapi pahalanya tetap ada. Jadi tidak usah khawatir gitu. Nah, jadi untuk saum sunat itu boleh niatnya didadak dan boleh juga dibatalkan di tengah jalan. Silahkan saja. Kita lagi saum Senin Kemis, kemudian kita bertamu ke satu rumah, disuguhi makanan. Itu pilihan, mau melanjutkan saum silahkan, mau membatalkan saum juga silahkan. Kahiji kakara jam 10, kedua menu Nabi kabitaeun. Batalkeun gitu ya. Namun jam 4 disuguhan, kahiji jam 4, kedua menuna juga teu kabitaeun gitu ya. Nah, itu silakan, itu mah pilihan. Tapi kata Nabi, kalau kamu mau melanjutkan saum, ya doakan Tuhan terus. Ini tambahan di istilah kurang Sunda mah kedah aya basah. Nyarios we. Punten abdi menuju saum. Itu ya. Dan biasanya adalah sok dibekalkeun dan lebih banyak. Gitu ya, itu pahala nu saum atau ngoro di akhirat di dunia gitu. Itu ya. Punten abdi saum. Tidak usah pakai kata-kata tambahan. Tapi hari Tupperware mah nyaman abdi ge. Jangan, karena tuan rumah juga pasti paham gitu ya. Nah, itu mengenai niat. Bagaimana kalau terjadi begini? Sebelum subuh, karena begadang, kemudian jam 3 sudah mulai ngantuk. Subuh setengah 4, setengah 5 subuh, lumayan masih ada waktu lah, sejam setengah gitu ya. Ngelenyap heula kebablasan umpamanya. Jam 4 sore dia baru bangun. Ya tidak apa-apa. Enteng saja mah tubuh. Ashabul Kahfi itu tidurnya 309 tahun. Ejra itu tidurnya 100 tahun. Jadi kalau suami ibu tidur dari jam 3 subuh baru bangun jam 4 sore, itu masih enteng. Dan Islam memberikan solusi. Sholatlah ketika dia bangun, kan begitu. Wudu, beres wudu, salat subuh 2 rakaat. Qomlah dulu silakan. Setelah itu qomat, kemudian duhur, qobla ba'da silakan. Setelah itu
qomat lalu asar. Setelah itu qomat lalu maghrib, pakai ba'da silakan. Setelah itu qomat baru belum maghrib ya, baru jam 4 sore. Nah, ketika mau makan nggak lapar, jadi poe kemis ayeuna teh badai sahur kemis boleh tidak? Boleh. Boleh. Teh aya licik atungan 2 jam sahurna teu licik. Nah itu sahur sunat begitu. Sampai ada pertanyaan gitu, bagaimana kalau ada orang yang sahur di bulan Ramadan, habis subuh tidur, bangun jam 11:30, lohor, habis lohor tidur lagi, sampai menjelang asar, habis asar tidur lagi, kumaha gitu, sah teu sahurna? Sah sahurnya itu. Jangan ada kata-kata itu puasa atau latihan maut saja. Jangan begitu, sah gitu. Karena tidur itu tidak membatalkan sahur dan bukan larangan pada saat sahur. Wa an Sa'd bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitra. Manusia kaum muslimin senantiasa berada dalam pahala selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, sabda Nabi, kemudian Allah berfirman, ini hadis qudsi, habbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hamba yang paling aku sukai itu adalah mereka yang paling bersegera di dalam berbuka. Makanya nanti ada istilah takjil. Jadi takjil itu dari kata al-ajalu, itu bersegera. Makanya ada hadis al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu dari setan. Nah, jadi takjil itu mensegerakan. Nah, tapi bagaimana begitu dengan hadis? Di dalam hadis ada yang disebutkan orang yang tergesa-gesa itu setan, dari setan itu. Jadi maksudnya bukan dari setan. Jadi lengkap hadisnya itu al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah. Ketergesa-gesaan itu dari setan. Sementara bersikap hati-hati, dipikir dulu gitu ya. Tegurung gusuh gitu. Nah, itu merupakan perintah dari Allah. Nah, nanti ada kalimatnya al-ajalah tapi mubasyarah, maknanya itu. Nah, perbedaannya apa al-ajalah dan al-mubasyarah? Mubasyarah segera dalam bahasa kita itu, ajalah segera juga. Perbedaannya, ilustrasinya gini. Kalau ada buah-buahan, kita menanam buah pohon berbuah, belum matang sudah dipetik Pak, itu al-ajalah. Bilih kapihelaan ku kalong misalkan gitu ya. Ku kalong musok make senal capit ya. Beda kalongnya musok senal capit. Nah, jadi belum matang sudah dipetik, itu al-ajalah. Tapi kalau ranum petik, nah itu mubasyarah. Jadi kalau al-ajalah itu belum waktu sudah diambil. Nah, kalau mubasyarah itu sudah waktunya diambil segera. Itu perbedaannya begitu. Nah, kenapa ini dijelaskan ada lebih panjang? Karena sulit kita mencari padanan kata untuk menerjemah al-ajalah dan al-mubasyarah. Tapi nanti ada al-ajalah maknanya mubasyarah. Kalau begini, adzan maghrib jam 6, ini setengah 6 sudah buka. Nah, itu al-ajalah itu. Minasyaiton. Tapi kalau dikumandangkan adzan maghrib langsung ngebatalan, nah itu al-ajalah yang maknanya mubasyarah. Nah, nanti Nabi menjelaskan tidak boleh kita al-ajalah, tidak boleh kita tergesa-gesa, kecuali satu, ketika waktu salat tiba hendaklah bersegera kita menunaikan sholat. Nah, itu mah wajib al-ajalah di. Nah, al-ajalah di sana itu mubasyarah. Jadi ketika waktu salat tiba segera. Yang kedua, ketika ada anak gadis sudah dewasa, ada jodohnya, itu mesti segera. Jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, apabila orang sudah pasti meninggal dunia, mesti segera dipulasana, jangan ditunda-tunda. Semayamkan dulu begitu. Margaret Thatcher itu sebulan, Pak. Michael Jackson 2 bulan disemayamkan. Tidak dikubur langsung. Nah, nanti yang keempat itu mesti tergesa-gesa dalam arti al-ajalah al-mubasyarah,
ketika adzan dikumandangkan. Itu yang disebut dengan takjil ya. Jadi takjil itu adalah bersegera. Nah tapi ya gitu teh di urang mah kulantaran biasana sok nganggo kolak gitu ya. Takjil teh kolak. Karena saya pernah taraweh di Masjid Al Islah namanya Sukamantri, beres taraweh jam 8:30, jam 9 lah waktu itu, ada pemuda yang nyuguhan kolak, Pak Ustadz dia mangga takjilna. Saya pikir ya aku takjil 8:30, nah belum nasi budak. Kalau 8:30 bukan takjil, itu takhir namanya, diakhirkan. Nah, Bapak dan Ibu ya, kalau orang-orang Syiah itu berbuka puasa itu Isya, bukan maghrib. Nah, kenapa demikian? Pernah ada orang yang ingin tahu bagaimana orang Syiah berbuka puasa. Di Jakarta kan ada pusat kebudayaan Islam itu, tapi Syiah ikut berbuka di sana. Nah, kemudian ketika adzan maghrib itu tidak ada persiapan. Kalau di kita kan sebelum adzan maghrib sudah persiapan, Pak. Bala-bala, nih comot, ngariung itu di depan kita itu. Sok wah segala rupa ayah urang mah sebelum adzan juga. Nah ternyata itu di komunitas orang Syiah itu ketika menjelang adzan maghrib tidak ada tanda-tanda untuk berbuka. Adzan maghrib dikumandangkan, mereka belum juga berbuka. Lalu mereka salat isya, salat maghrib. Beres salat maghrib, isyanya di jamak takdim 32 itu ya. Kan kalau di Syiah itu ada jamak permanen, Pak. Karena menurut mereka yang disebut dengan safar itu keluar rumah tanpa ada jarak minimal. Jadi seorang istri keluar rumah membukakan gerbang ketika suaminya pulang itu safar. Di Syiah begitu. Makanya di Yayasan Motohari, SD, SMA gitu, itu siswanya itu jamak qashar permanen setiap hari begitu. Nah kemudian nanti habis salat maghrib, salat isya di jamak qashar takdim, lalu tausiah. Karena di Syiah tidak ada taraweh, yang ada itu tausiah. Nah kenapa mereka tidak mensegerakan berbuka? Nah karena dalam hadis versi Syiah disebutkan salat malam dalam keadaan berpuasa pahalanya lebih besar. Satu itu. Yang kedua, mereka memaknai tsumma atimus siyama ilal lail, lalu sempurnakan saum itu sampai gelap malam. Dimaknainya sampai gelap malam ilal lail itu. Itu di Al-Baqarah 187. Nah, padahal sebenarnya kalau kita kenapa begitu tidak menunggu gelap malam? Matahari terbenam, adzan maghrib dikumandangkan, kita langsung berbuka, kan masih terang. Masih istilah Sunda mah harieuം banget. Karena lembayung merah kan masih ada. Nah, karena nanti ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu makna ilah, Pak. Ilah itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sampai, bisa diartikan sampai dengan. Kalau sampai tidak terbawa, kalau sampai dengan terbawa. Nah kalau kita membaca satu konteks kalimat dalam bahasa Indonesia mudah gitu ya. Oh ini terbawa, ini tidak terbawa. Lihat saja sampai atau sampai dengan. Saya makan ikan sampai kepalanya, berarti kepalanya tidak ikuti makan. Kucing kebagian. Tapi kalau saya makan ikan sampai dengan kepalanya, berarti kucing ngahuleng. Itu kebagian karena habis dengan kepalanya. Itu sampai dengan tuh begitu maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, baik hadis ataupun Al-Quran, itu ilah saja, Pak. Lalu bagaimana cara membedakan ilah di sini artinya sampai dan ilah di sini sampai dengan? Nanti ada rumusan. Kalau benda atau keadaan yang terletak sebelum dan sesudah ilah itu sama, maka ilah di sana maknanya sampai dengan, terbawa. Contohnya di Al-Maidah ayat 6 kaitan dengan bab wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiq. Marafiq itu sikut.
Nah ternyata sikut itu kan masih jenis dan bagian dari tangan, makanya ila di sana dimaknai sampai dengan. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan, berarti sikutnya terbawa. Tapi kalau nanti benda atau keadaan yang terletak sebelum dan setelah ila itu berbeda, maka makna ila di sana sampai, itu tidak terbawa. Saum itu kan siang hari. Karena kalau kita baca Al-Baqarah 187 dari awal, uhilla lakum lailatas syam arafathu ila nisaikum, dihalalkan pada malam bulan Saum, itu campur dengan istri-istri kalian. Terus wakulu wasrobu, pada malam bulan Saum silakan kalian makan, silakan kalian minum. Sampai kapan bolehnya itu? Sampai jelas perbedaan benang putih dari benang hitam, yaitu sampai terbit fajar. Artinya kalau fajar sudah terbit itu siang, kalau fajar sudah terbit dan itu adalah siang, berarti makan, minum, dan yang satu lagi campur suami istri itu haram. Kalau dilanggar batal. Itulah disebut saum. Saum itu siang hari. Lalu Al-Quran menyebutkan summa atimus siyama, lalu sempurnakan, selesaikan saum itu yang waktunya adalah di siang hari, ilal lail. Lail itu malam. Siang dan malam ini dua keadaan yang berbeda. Makanya ila di sana artinya bukan sampai dengan. Malamnya tidak terbawa. Satu, itu indikatornya, korinahnya. Yang kedua, sabda Nabi, apabila matahari sudah terbenam, kemudian malam tiba, maka itulah saatnya orang untuk berbuka. Nah, maka istilah takjil itu. Jadi kalau misalkan kita mampir di suatu masjid, kita kira ini masjid Sunni, ternyata masjid Syiah. Kenapa tidak ada penyediaan takjil juga? Kan memang Syiah begitu pemikiran dan pemahamannya. Nah kemudian Siti Aisyah pernah ditanya, mana yang terbaik? Orang yang mensegerakan berbuka dan mensegerakan sholat maghrib, dan orang yang nanti mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan sholat maghrib. Yang terbaik adalah orang yang mensegerakan sholat maghrib dan berbuka. Kebatalan, lanjut sholat maghrib. Jadi nanti takjilul fitri itu bukan dalam artian mesti makan besar, bukan. Ngabatalan di orang begitu, walaupun hanya dengan seteguk air. Dan umumnya gitu ya, saya sendiri nasi gitu, nasi itu habis taraweh. Kalau sebelum taraweh, engap taraweh itu. Makanya dulu ada cerita di Banten, Imam Dapang disebut. Jadi si imam ini makannya banyak pak, engap. Ketika mengimami napas jadi pendek karena perutnya penuh dengan makanan. Waktu itu belum ada lampu penerang seperti ini, mesti pakai lentera cempor itu. Ketika ruku ditiup sama imam itu cempornya pak, kan gelap. Nah terus imam melanjutkan aja baca Fatihah, ruku, sujud. Cuma makmum yang berada di saf pertama kaget, kenapa ini suaranya di bawah terus? Ternyata sambil berbaring si imam itu karena tidak kuat itu perutnya penuh. Maka disebut imam dapang gitu. Nah dapang itu apa? Tengkurap gitu ya. Nah jadi yang disebut dengan ngabatalan itu tidak mesti makanan berat. Saya kalau buka sahur ya air, kurma, bala-bala, mie comot, sebuah toh saya pak, beres itu. Itu masa misaran sepiring sangu atau. Itu dulu ya, baru sampai bab takjil. Mangga kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Oh ya. Saum wajib itu ada 3 ya. Walaupun sebenarnya saum wajib yang pokok itu hanya Ramadan. Yang 2 sebenarnya ikut, yang 1 ikut Ramadan. Qadha itu kan ikut Ramadan sebenarnya.
Saum Ramadan wajib, qada juga wajib. Kemudian yang ketiga, kalau qada kan dihukumi Ramadan saja ya. Kalau qada itu karena qada kan qada saum Ramadan. Yang kedua, saum yang wajib itu saum nadar. Itu wajib hukumnya. Sebenarnya yang wajib bukan saumnya, tetapi menunaikan nadarnya. Kalau sawah saya laku, saya akan saum seminggu. Wajib itu pas saum itu. Yang ketiga, saum kifarat. Ya kalau terperinci 4 ya, saum Ramadan, saum qada, saum nadar, dan saum kifarat. Saum kifarat itu misalkan orang haji tamattu, kan wajib menyembelih hadyu. Kalau dia tidak bisa menyembelih hadyu, maka saum 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari setelah pulang. Itu kan saum kifarat namanya. Nah, saum Ramadan, kemudian qada, saum nadar, saum kifarat ini hukumnya wajib, tidak boleh dibatalkan. Kecuali sebab yang tadi, sakit atau safar gitu ya. Itu silahkan. Nah, jadi kalau ibu sedang ngodoan, kemudian silaturahmi, ternyata ada acara makan-makan, tidak boleh ngabatalkeun. Kalau nyawalan silahkan gitu ya. Nyawalan silahkan. Tapi umumnya kalau sudah ngabatalan sok lebar. Aduh, kaduhung. Tapi kan pilihan saja, itu mestilah mangga wae gitu. Jadi untuk saum fardu, apakah Ramadan, qada, nadar, kifarat itu tidak boleh dibatalkan tanpa alasan syar'i gitu ya. Gitu. Ya. Ibu-ibu masih? Ini kalau umpama biasa saum sunat Senin kayak kemarin itu kan Selasa ini apa lebih baik kita saum Seninnya tetap kan akan merubah hitungan gitu, ada yang bilang gitu. Ya. Ada yang saum Senin, ya, yang mengawali Ramadan ada yang Senin, ada yang Selasa gitu ya. Nah, sekali lagi itu masalah ijtihadiyah. Nah, kita misalkan saum itu Selasa, tapi kita sudah terbiasa Senin Kemis. Apa boleh Seninnya kita saum? Boleh, tapi niatnya saum Senin, saum sunat Senin. Yang tidak boleh itu begini, ini ada yang Selasa, ada yang Senin. Nah, sudah Senin saya mah saum saja, niatnya bebas. Kalau memang ternyata saum Ramadan awalnya Rabu, ya sudah anggap saja ini saum sunat Senin. Tapi kalau memang awal Ramadan itu Senin, ya sudah itu adalah saum Ramadan hari pertama. Tidak boleh begitu, mesti dipastikan. Nah, karena Nabi mengatakan tidak boleh kamu saum pada hari yang kamu sendiri ragu di tanggal saum atau bukan. Nah, makanya nanti Nabi menyatakan tidak boleh mengawali saum Ramadan dengan saum sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa saum. Nah, makanya saum taruhlah mulainya hari Selasa, kita biasa Senin Kemis, silahkan saum Senin Kemis. Kalau di dalam sholat sunat ada sholat mutlak ya, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Berarti kasus yang tadi itu bahwa sholat saum yang tidak diniatkan malamnya, tidak ada makanan, kemudian sholat saum sunat itu bisa dikatakan saum mutlak. Saum mutlak gitu ya. Kemungkinan besar hari itu bertepatan dengan hari, kalau tidak Senin, Kamis, kalau tidak Kamis pertengahan bulan, kalau tidak Daud. Itu kan kalau Daud bisa mulai kapan saja. Itu ya. Jadi tidak ada istilah saum mutlak gitu. Yang ada hoyong saum mutlak saya. Jadi baru dengar saya ada istilah saum mutlak. Karena tidak ada kaitannya dengan. Karena saum mutlak juga tidak mungkin gitu ya. Saum yang tidak terikat oleh tempat dan waktu. Justru saum itu terikat oleh waktu gitu. Tidak ada makanan itu. Ya, jadi kemungkinan besar itu adalah saum yang bertalian dengan hari-hari yang memang disunatkan untuk saum. Nah, kedua gini Mas, ada jadwal maghrib Ya. yang saya terima itu ada 3 jadwal maghrib ya. Iya. Sekitar jam 6:03 semuanya. Tapi di Kemenag justru azannya itu 6:10. Lebih 10 lebih lambat. Interval waktu 7 menit Ya. kelebihannya. Ya. Kalau tidak salah Abu Sabda tuh pernah
juga atau menyampaikan pertanyaan ke pihak BEPA Iya. itu terlalu lama katanya. Padahal maghrib udah masuk jam Betul. 6.03 tidak ada jawabannya. Paling tidak mungkin kalau bisa sekedar ikhtiari dan ikhtiarnya mungkin bisa 2 menit lah gitu. Tidak sampai 7 menit gitu maksudnya. Tidak Iya. dari Pak. Ya, makanya berbuka puasa itu bukan karena dikumandangkan adzan, tapi karena terbenam matahari. Jadi bukan adzan yang jadi ukuran. Kapan kita memulai saum? Adzan subuh bukan. Kapan kita mulai mengakhiri saum? Ngabatalan adzan maghrib bukan. Karena kalau ukurannya adzan tiap masjid beda-beda. Atau kita lagi makan di Al-Mumin can adzan wae karena muadzinnya telat gitu ya misalkan. Apa boleh kita terus makan? Padahal sudah terbit fajar. Atau maghrib gitu, kita nunggu buka, nunggu adzan. Ternyata belum adzan juga di Al-Mumin itu. Ternyata pareum listrikna aliran. Apa kita tidak buka-buka? Nah, makanya mengawali saum Ramadan itu dengan terbit fajar dan mengakhiri saum Ramadan itu atau mengakhiri saum secara umum dengan terbenam matahari. Jadi kalau matahari sudah terbenam walaupun belum terdengar adzan, silahkan makan minum. Makanya nanti muadzin itu ketika akan mengumandangkan adzan, kalau ada alarm bunyi gitu ya, nggak sudah disetting gitu, bunyi alarm gitu. Artinya matahari sudah terbenam. Adzan dulu, minum dulu. Boleh minum dulu. Kan belum adzan. Nah, adzan itu sebenarnya bukti verbal saja bahwa matahari sudah terbenam. Nah, makanya silahkan saja. Hemat saya kalau Kemenak itu jadwalnya jadwal seumur hidup. Tidak setiap tahun dihitung kalau Kemenak itu. Tapi bukan dalam artian mending jadwal persis rada cepat ya adzan maghrib. Nah, kan bukan begitu pertimbangan. Mual ngilu adzan depan. Tapi kalau adzan subuh mah ngiluna adzan depan. Karena lebih lambat. Bukan begitu pertimbangannya. Yang 4 waktu itu hampir sama tuh ya. Iya. Yang jadwal. Kecuali maghrib. Maghrib aja yang beda 7 menit. Iya. Apa tidak berkaitan dengan tadi aja lah itu apa? Takjil untuk menjalankan buka padahal udah masuk. Iya, eta mah lepat nu adzan mah. Bukan mungkin katakanlah buka saum dan azan sama lah gitu ya. Iya, betul. Samakan. Ya, yang takjil itu bukan dalam artian bagaimana kalau 5 menit misalkan gitu ya, kita ke air dulu dan sebagainya. Itu masih silahkan saja mengawal. Hemat saya lebih cenderung kepada yang Abu Sabda itu. Karena memang dikritik juga bahwa perhitungan jadwal depan itu terlalu lama. Masih cekap? Baik, kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.